Kadang kalau misalkan ada lagi gak baik, cenderung sering banget membandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Membandingkan kehidupan kamu dengan orang lain. Membandingkan kebahagiaan kamu dengan orang lain. Bahkan ketika kamu dalam keadaan down sekalipun, kamu melihat orang lain kok bahagia banget ya. Kamu melihat orang lain kok kayaknya hidupnya tuh jauh dari kata menderita, jauh dari sedih, jauh dari hal-hal yang bikin dia itu ngerasa gak baik. Gak kayak kamu yang dimana ya mungkin ujiannya tuh banyak banget. Mungkin akhir-akhir ini kamu ngerasa kalau Tuhan tuh gak cukup adil buat kamu. Kamu ngerasa kayak, kenapa aku harus ngerasain banyak luka sih? Ini arahnya kemana Tuhan? Ini jalannya kemana? Aku gak tahu harus apa. Aku gak tahu harus bagaimana. Kadang bingung juga mendeskripsikan apa sih yang terjadi hari ini. Apa sih yang terjadi pada kehidupan aku saat ini? Iya, cenderung manusia kadang bingung ya untuk menjelaskan, bahkan ya menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Tapi, satu hal yang harus kamu tahu, seburuk apapun diri kamu tetaplah kamu. Kita gak bisa menilai diri kita tuh adalah orang yang tidak beruntung, orang yang tidak pernah mendapatkan kebahagiaan, dan orang yang seburuk itu, padahal kamu selama ini pun udah memberikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kita emang gak tahu apakah ke depan nanti akan merasakan hal apa. Kita emang gak tahu apakah nanti di kemudian hari kamu harus merasakan hal yang mungkin gak mau untuk kamu rasakan. Dan kita juga gak tahu apakah nanti kamu akan merasakan ataupun ya mendapatkan sesuatu hal yang mungkin itu sangat menguras energi kamu, sangat menguras pikiran kamu, sangat menguras semua hal yang ada dalam diri kamu. Tapi kamu gak boleh ya ngerasa kalau kamu tuh emang gak sebaik itu. Kamu ngerasa kalau kamu tuh seburuk itu, padahal bagaimanapun diri kamu, mau kamu nganggap kamu seburuk apapun itu, kamu tetaplah kamu. Tidak perlu menjadi orang lain agar kamu bisa mendapatkan kebahagiaan seperti orang lain. Karena sejatinya, kebahagiaan itu tercipta ya dari diri kita sendiri. Dan ujian yang datang itu bukan atas keinginan manusia itu sendiri, melainkan mungkin ya Tuhan memberikan ujian itu karena Ia ingin melihat apakah kamu mampu atau tidak. Hai semuanya, halo. Gimana kabarnya hari ini? Happy nggak? Atau hari ini lagi ada yang bikin sedih? Atau hari ini ada sesuatu yang bikin kamu nggak mood? Atau apa? Ya, pasti setiap aku nanyain kabar, aku tahu kok. Dan aku yakin pasti kalian tuh gak selalu dalam keadaan baik kan? Pasti ngerasa aku lagi gak baik, aku lagi gak baik. Dan mungkin ya itu kalian tutupi dengan rapat, supaya ya dunia taunya dan orang lain taunya pun kamu dalam keadaan baik-baik aja gitu. Padahal ya ada banyak hal yang kamu tutupi dengan rapat, dan kamu berharap kalau kamu bisa terus menutupi semua itu dengan baik. Padahal ya kalau keadaan lagi gak baik, setiap orang wajar kok kalau misalnya ngerasa aku capek, ngeluh sedikit gak apa-apa, asalkan jangan berlebihan ya. Dan aku juga gak tahu keadaan kamu di sana bagaimana, hari kamu baik atau enggak. Apakah diri kamu happy atau enggak hari ini? Apakah kamu hari ini sedih atau enggak? Mungkin banyak sekali hal-hal lainnya yang dimana aku juga gak tahu keadaan fisik kamu seperti apa, salah apa. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Gimana nih, udah mau penutupan Januari? Apakah banyak hal kebahagiaan yang datang, keberuntungan? Banyak gak? Oh iya, hari ini aku pengen ngebahas mengenai
Mungkin ini lebih ke kita mengenal diri kita sendiri kali ya. Karena aku yakin pasti setiap orang juga mampulah dan dapat memahami dan mengenal dirinya sendiri itu seperti apa. Tapi emang kadang kalau misalnya ada lagi gak baik, emang agak susah untuk kenalin diri sendiri. Agak susah juga sih untuk dekat dengan diri sendiri. Ya gimana ya? Kadang kan coba deh, kalau misalnya kadang kamu lagi gak baik, kamu lagi down, kamu lagi kacau, kamu ini gak kepikiran buat gimana caranya, ataupun buat lebih memahami diri sendiri, lebih berdamai gitu. Karena awal-awal pasti akan sulit kan, lebih kayak aduh kacau banget nih, cuma bisa murung, cuma bisa diam. Atau yang udah terbiasa sedih cuma bisa nangis. Gak apa-apa, wajar kalau misalnya manusia lagi ngerasain hal yang berat buat dirinya dan dia cuma bisa berdiam diri ataupun menangis. It's okay, gak apa-apa. Tapi di balik itu semua, kamu tetaplah kamu. Bagaimanapun diri kamu, bagaimanapun kehidupan kamu, bagaimanapun jalan yang terjadi dalam kehidupan kamu, dan bagaimanapun langkah kamu dalam menjalani kehidupan yang sedang kamu jalani saat ini, kamu tetaplah kamu. Mungkin aku udah sering bilang di setiap podcast, kenapa sih kita tuh jangan terlalu terpaku sama orang lain? Kenapa sih kita nggak usah terlalu memandang orang lain seperti apa? Gak apa-apa kalau mau menjadikan orang lain sebagai motivasi. Motivasi yang dimana aku bisa kok seperti dia, aku pasti bisa seperti itu. Gak apa-apa. Tapi yang terpenting, jangan kamu menganggap kalau diri kamu gak cukup baik dari siapapun itu. Hanya karena kehidupan kamu cukup berat, hanya karena ujian kamu sangat banyak, kamu ngerasa kalau kayak aku seburuk itu ya. Aku gak pantas ya untuk bahagia. Aku kayaknya cuma bisa ngerasain luka, dan luka. Aku emang gak boleh ya Tuhan untuk merasakan kebahagiaan. Aku juga pengen bahagia. Hey, kamu gak perlu memandang dan menilai diri kamu seburuk itu. Aku juga udah sering bilang kok. Bilang apa? Aku sering bilang, kamu bukan ngerasa kalau kamu tuh gak pernah bahagia, melainkan kamu saat ini hanya sedang ada di titik dimana kamu down lagi. Sebelumnya kamu udah pernah belum kayak gini? Sebelumnya kamu udah pernah juga kan melewati masa-masa sulit ini? Sebelumnya kamu juga udah pernah kan jatuh? Kamu juga udah pernah sedih? Kamu udah pernah ada titik bawahnya kamu? Hingga pada akhirnya kamu membuktikan gitu, Tuhan, ternyata serumit apapun bisa aku lewati dengan baik ya, selagi aku mampu untuk melewatinya. Iya, itu yang harus kita tanamkan. Kamu bukan berarti menjadi seseorang yang gak pernah bersyukur. Wajar kalau misalnya kita ngerasa kehidupan kita tuh tidak lebih baik daripada orang lain. Wajar kalau kamu ngerasa kamu secapek ini menghadapi setiap manusia yang datang dalam kehidupan kamu. Wajar kalau misalnya kamu rasa ternyata semelelahkan ini ya untuk menghadapi ya keadaan-keadaan yang cukup berat itu. Dan lihatlah diri kamu sekarang. Udah banyak belum yang berubah dalam diri kamu? Udah banyak belum yang terjadi dalam kehidupan kamu dan itu cukup membuat diri kamu ya bahwa dari banyaknya ujian tersebut ada beberapa hal yang bisa kamu jadikan pembelajaran bahwa serumit dan seberat apapun ya kamu bisa, kamu mampu, walaupun memang itu cukup berat untuk kamu hadapi. Dan aku juga sedikit berbagilah ke kalian. Aku senang banget. Aku selalu terharu karena dari awal aku ngonten hingga saat ini masih banyak orang-orang yang ngerasa dirinya tuh banyak berubah gitu. Aku banyak memberikan impact positif. Dan itu ngebuat diri aku, ternyata aku dapat bermanfaat untuk semua orang. Ternyata
Aku bisa membuat semua orang tuh bisa berubah walaupun memang bukan aku yang merubahnya. Dan kamu juga harus tahu, kalau kamu ngerasa kamu berubah karena orang lain, mungkin itu persenannya hanya kecil. Melainkan kamu berubah atas dasar kemauan diri kamu sendiri. Seburuk apapun kamu, sedown apapun kamu, sehancur apapun kamu tetaplah kamu. Mungkin rasanya kayak, kenapa ya harus terjadi lagi seperti ini? Kenapa ya harus terjadi sama diriku? Tapi bagaimanapun juga, aku tetaplah aku. Aku mungkin adalah seorang anak yang dimana ya, aku tidak memiliki ruang untuk bercerita. Aku tidak memiliki tempat untuk mengungkapkan, dan yang ada hanyalah aku dengan kesendirianku. Aku dengan kesendirian dan kesepian yang dimana itu cukup membuat diri aku tenang. Walaupun ya pada akhirnya aku butuh someone to talk. Kadang aku ngerasa kalau aku ini adalah orang yang tidak cukup beruntung ya. Tapi baik lagi, bukan berarti gak cukup beruntung, melainkan memang setiap orang tuh udah memiliki kehidupannya tersendiri. Sekecewa apapun diriku, aku harus tetap bisa untuk menyembuhkan diriku sendiri. Sekacau apapun diriku, aku pun harus bisa untuk merangkai kekacauan itu. Sehancur apapun diriku, aku pun juga harus bisa untuk membangkitkan diriku sendiri. Karena kalau bukan aku, siapa lagi? Kalau bukan aku yang berusaha untuk menguatkan diriku sendiri, mau siapa lagi? Kadang orang lain tidak cukup berperan. Ia hadir hanya sementara untuk membantuku untuk berdiri dan menjadi tiang di belakangku. Tapi pada dasarnya ya, hanya diri sendiri yang dapat bertahan. Hanya diri sendirilah yang dapat membuktikan bahwa ternyata Tuhan memberikan ujian seperti ini bukan tanpa alasan, melainkan Ia mau aku agar terus berusaha dan memberikan effort yang terbaik untuk diriku sendiri. Mungkin selama ini udah terlalu banyak effort yang diberikan untuk orang lain, tapi kadang lalai untuk diri sendiri. Maafkan aku Tuhan, yang selalu ngerasa kalau aku tidak seberuntung orang lain. Hanya karena rasa capek yang selalu datang setiap hari, dan hanya karena aku ngerasa kalau ya aku adalah people pleaser, yang dimana mungkin ya aku selalu sendiri. Tapi makasih ya Tuhan, kalau dengan cara seperti ini ngebuat diri aku menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Makasih ya Tuhan, udah selalu memberikan jalan dan arah terbaik. Walaupun ya, kadang aku masih sering kehilangan arah. Aku hebat banget ya. Aku kuat banget ternyata. Aku dulu ngerasa, aku dulu kayaknya gak sekuat itu. Aku dulu kayaknya gak setegar itu. Aku dulu kayaknya gak seperti ini. Tapi pada akhirnya, aku bisa juga. Terima kasih ya pada dirimu sendiri. Terima kasih karena gak pernah berhenti berjuang dan gak pernah memilih untuk menyerah. Dan jangan lupa juga untuk bahagiakan dirimu sendiri. Mungkin ada banyak ungkapan yang gak bisa untuk kamu ceritakan. Ada banyak perasaan yang dimana mungkin itu udah cukup lama kamu pendam seorang diri. Gak semua orang mungkin bisa dengan mudahnya kamu jadikan tempat untuk bercerita. Mungkin kamu udah terbiasa apa-apa sendiri, hingga kamu ngerasa dengan sendiri pun gak apa-apa. Ternyata sendiri pun tidak semenakutkan itu. Tapi kamu juga gak bisa kan terus-menerus membohongi diri kamu sendiri. Kalau pada kenyataannya ya, sendiri itu juga melelahkan. Sendiri itu tidak semengenakan itu. Tapi karena emang keterbiasaan kamu yang udah apa-apa sendiri, sehingga kamu ngerasa it's okay, gak apa-apa, sendiri pun aku bisa gitu. Aku pun bisa, dan kamu selalu meyakinkan diri kamu kalau kamu tuh bisa. Dan sebenarnya itu gak apa-apa. Aku seneng kalau kamu punya keyakinan begitu besar sama diri sendiri.
Tapi kita juga jangan melupakan kalau setiap manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Sekarang, apa yang pengen kamu ungkapin? Apa yang kamu rasakan? Enak gak kalau misal ada di posisi seperti ini? Posisi yang kadang kamu bingung harus ngapain dan kemana, kamu harus bingung harus bagaimana. Tapi ya ternyata ya, kamu cuma memiliki diri kamu sendiri. Gak semua anak tuh memiliki ruang untuk bercerita di rumahnya. Gak semua anak itu memiliki rumah yang dimana itu bisa menjadi pulang terbaik. Kadang ada seorang anak yang dimana ya rumah tuh cuma tempat ia beristirahat, tapi pikirannya dia tidak akan merasa tenang. Padahal ya itu, baik lagi, tidak semua orang tuh beruntung dalam hal keluarga. Tapi aku sangat bangga dari kalian yang suka cerita, walaupun emang keluarga kalian tuh tidak seperti orang lain. Dan aku juga tahu kok, mungkin kamu juga ngerasa kayak, aku pengen memiliki keluarga seperti itu, aku pengen memiliki kehidupan seperti itu. Tapi kamu tetap tegar dan kamu tetap menguatkan diri kamu sendiri. Kalau ya tidak seperti mereka tuh gak apa-apa. Karena ya kehidupan ini bukan keinginan kamu gitu. Mungkin emang udah jalannya seperti ini, alurnya seperti ini. Kita gak bisa meminta Tuhan kalau kita menginginkan kehidupan yang jauh lebih bahagia. Padahal ya itu setiap orang udah memiliki kehidupannya tersendiri, jalannya tersendiri. Tinggal kamu yang menentukan mau arahnya kemana. Jadi ya, kalau kamu hari ini lagi ngerasa karena emang kamu gak banyak banget mendapatkan keberuntungan perihal dari keluarga, kehidupan, pertemanan, atau bahkan percintaan, bukan berarti kamu tuh gak pantas mendapatkan itu. Bukan berarti kamu gak berhak untuk bahagia. Kamu berhak dan semua orang tuh berhak untuk bahagia. Hanya saja ya, setiap orang tuh memiliki waktunya gitu untuk ada di titik itu. Karena kan kita gak tahu ya. Kebahagiaan setiap orang tuh datangnya tuh bentuknya beda-beda. Mungkin kamu harus diuji dulu baru bahagia. Atau bahkan ya kamu lebih banyak ujiannya tapi bahagianya tuh kayak kadang datangnya kapan ya. Dah ya, sebenarnya aku gak apa-apa sih kalau kalian mengeluh sama aku. Oke, gak apa-apa, aku seneng. Cuman tujuan aku bikin konten ini, aku cuma mau bilang, kamu boleh mengeluh, kamu boleh capek sama keadaan, kamu boleh ngerasa kalau dunia kamu gak adil, dan kamu juga boleh ngerasa kalau kamu pengen istirahat sejenak dari semua kerumitan yang sedang kamu jalani saat ini. Gak apa-apa. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, secapek apapun diri kamu, seburuk apapun diri kamu, sekacau apapun diri kamu tetaplah kamu. Kamu bukanlah orang lain dan bukan juga seseorang yang dimana kamu dapat mengubah takdirmu sendiri. Karena emang kita pengen ngerasa kayak ya memiliki banyak hal yang dimana itu ngebuat diri kamu jauh lebih bahagia. Tapi kalau emang Tuhan lagi memberikan ujian, jangan memprotes apa yang udah Ia berikan. Cukup jalani walaupun itu rasanya capek dan melelahkan. Kita gak pernah tahu ke depan nanti akan ada hadiah apa. Kita gak pernah tahu Tuhan sedang mempersiapkan apa. Aku juga pernah ada di titik down. Aku pernah kacau, aku pernah. Cuma aku selalu yakin, aku gak pernah menyimpan semua itu terlalu lama. Aku cukup memberikan ruang pada diriku sendiri dan berpikir bahwa gak apa-apa down lagi, gak apa-apa jatuh lagi, gak apa-apa nangis lagi, gak apa-apa juga ngerasa kalau diri kamu lemah. Itu semua sangat gak apa-apa. Karena kenapa? Karena semua yang datang itu pasti akan pergi juga. Luka-luka yang datang dalam kehidupan kamu, ia pasti akan pulih juga. Kamu harus bisa memulihkan keadaan diri kamu sendiri. Kamu harus bisa menyembuhkan segala hal yang ngebuat diri kamu terluka. Dan kamu juga harus bisa juga untuk mengendalikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kita emang susah ya, kalau misal lagi kacau tuh untuk ngehandle diri sendiri itu pasti akan susah.
Tapi percaya deh, kalau kamu bisa untuk mengontrol diri kamu, segala hal apapun yang terjadi, kamu pasti bisa untuk menghandle dengan baik dan dengan pikiran tenang. Iya, tenang. Karena kan kalau lagi berantakan tuh pasti susah sih untuk mikir dengan baik. Maka dari itu kenapa aku tuh selalu bilang, gak apa-apa kasih waktu untuk diri kamu sendiri. Gak perlu ngerasa kalau misalnya dengan memberikan waktu untuk diri sendiri tuh gak ngerasa lega. Padahal semua tuh juga lega tahu. Memang ya, walaupun hanya lega sesaat ataupun sebentar, at least kamu tuh gak terus memaksakan diri kamu. Aku tahu mungkin emang banyak struggle dan pressure yang terjadi saat ini. Bahkan aku gak tahu pastinya keadaan kamu gimana. Dan semua itu hanyalah diri kamu yang tahu. Kamu yang tahu keadaan kamu seperti apa. Kamu yang tahu kamu maunya apa dan bagaimana. Dan kamu juga yang tahu jalan mana yang harus kamu pilih. Semangat ya. Aku emang gak bisa untuk menyemangati kamu secara langsung di sana. Tapi setidaknya aku berusaha untuk memberikan podcast yang terbaik agar kamu dapat memiliki teman ketika keadaan kamu sedang tidak baik. Makasih ya udah mau cerita sama aku. Makasih udah mau jadi diri kamu sendiri. Dan makasih karena kamu udah berani untuk ungkapin. Walaupun selama ini mungkin aku gak tahu pasti ya. Tapi aku percaya mungkin itu di luar dari kendali kamu. Dan mungkin kamu juga gak gampang buat ngelakuin itu. Tapi aku bangga banget karena kamu udah berani untuk ungkapin apa yang kamu rasakan. Dan mungkin harapan aku kayak semoga kedepannya kamu bisa lebih untuk memahami diri kamu ya. Mencoba untuk lebih menyayangi diri kamu sendiri dan memberikan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Makasih udah dengerin episode hari ini. Jangan lupa ya untuk follow Instagram aku dan TikTok aku @arpilwifi-nya 2. Supaya nanti kita bisa, ya kamu mau cerita atau nanti kita bisa ngobrol lagi di room live. Makasih, semoga keadaan kamu semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga kalau hari ini lagi keadaan sedih atau kurang baik bisa sedikit membaik. Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita. Jangan bosan.